Ya Tuhan, pembunuh macam apa dia, Dok? Kok sampai tega menyedot otak korbannya? Psikopat. Nah, inilah yang perlu kita selaraskan antara kenyataan dan yang tidak masuk akal itu. Polisi. Saudara-saudara yang berada di dalam, atas nama undang-undang segera menyerah. Kucing Pak Darius, waktu itu jam 12 belum pulang. Lantas si Ujang disuruh nyari. Yang saya dengar, kucingnya ada di jendela kamar cottage yang tamunya terbunuh. Yang menarik lagi, si Ujang mengenali perempuan itu. Yang hilang tak jelas. Karena didesak oleh bapak-bapak polisi, dasar si Ujang yang ngomongnya gugupan. Lantas dia lupa siapa perempuan itu dan di mana ketemunya. Ya, saya bilang juga apa? Kapan? Di mana? Dan siapa pembunuhnya? Kita berdua nggak tahu. Ya, tadi juga saya sudah bilang sama si Ujang. Jang, kalau kamu tidak salah, kamu tidak perlu takut. Kalau memang bapak-bapak polisi itu minta keterangan dari kamu, jawab aja apa adanya. Lantas Ujang mengangguk-angguk. Ya, mengangguk itu belum tentu ngerti. Ah, dasar si selut. Naikkan 100, Lek. 100, dokter. Ya, coba. Baik, dokter. 100. Maaf, Kolonel. Iya. Kenapa? Bisa kita berbincang-bincang sebentar? Maaf. Saya sudah tidak punya waktu. Neng,
Berapa semuanya? 1.000, Kang. Terima kasih, Neng. Salang-salang. Mari, Pak. Mari, monggo. Ya ampun, itu orang. Begini kawannya Fahri, bahwa ya baiklah kolonel, siapapun Anda, apapun Anda, naluri saya mengatakan pasti kita bisa bertemu kembali. Datang KPU. Siap. Diselesaikan sebagaimana mestinya. Siap laksanakan. Sekarang 300, Lek. Tidak ada gunanya, dokter. 300. Bila ini gagal, kalian boleh menempeleng saya. Mengerti? Ya Tuhan. Mengapa sekian lama beliau bertahan? Tiba-tiba harus. Dokter Ambar. Gila. Kenapa saya jadi ketakutan sendiri begini? Iya, manehna. Saya mah tidak pernah takut. Bangun bener, Pak Eket Aek. Sudah, Kang, sudah, Kang, sudah. Kenapa saya harus takut? Toh bukan saya pembunuhnya.
sekali sebuah kenyataan kini akan terulang kembali. Maharani anakku, yang ayah tahu, manusia aneh bermantel dan bermata hijau itu sudah terlalu banyak membunuh cabang bayi lainnya. Sebelum dia sendiri gagal membunuh cabang bayi dalam kandungan ibumu. Dan malangnya, ibumu yang harus jatuh sebagai korban. Ibu, terimalah janjiku, Ibu. Saya tidak akan pernah berhenti mencari siapa si mata hijau itu. Meskipun untuk itu, saya harus mengejarnya sampai ke kaki langit di ujung horizon sekalipun. Halo? Oh, Anda, Letnan. Selamat pagi. Justru saya baru bangun. Nyenyak sekali juga tidak. Oh ya, Pak. Apakah ada perkembangan yang cukup berarti buat saya? Oh, ya. Baik-baik. Saya akan segera ke sana. Ya. Terima kasih, Pak Jamiun. Ya. Selamat siang, Letnan Edi. Selamat siang. Pak Kapolseknya ada? Kapten Sokot sedang menghadap Bapak Kapolres Sukabumi. Kalau Letnan Jamiun ada? Saya tak? Yuk. Pak Jamiun, ada tamu dari jauh. Selamat siang, Pak. Oh, Rani. Ada yang bisa saya bantu? Ya, masih sekitar masalah pembunuhan di kota itu, Pak. Oh, itulah. Seperti yang sudah pernah saya katakan. Penampilannya menyolok. Kata mereka, lebih kota daripada orang kota. Akhirnya mereka menjadi sasaran perhatian. Seorang pemandu wisata setempat kebetulan melihat dan mengenalinya. Kalau tak salah namanya Prabowo. Di situ saya sertakan peta alamatnya agar mudah mencari. Itu pun kata si pemandu wisata. Jika si Prabowo itu belum pindah. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan bisa saya cari nanti. Oh ya, Pak, apa ada keterangan lain mengenai diri Prabowo? Dia pernah menjadi pemandu wisata, juga karyawan hotel, serta koordinator tukang urut.
entah apa lagi. Omong-omong apa yang menjadi perhatian Mbak Rani tentang orang yang kerjanya serabutan itu? Ya betul, kata Letnan Edi. Apa kira-kira? Bukan saya, melainkan kolonel kita yang misterius. Ya, seperti saya katakan tadi malam, dia bisa membuat Prabowo pergi ketakutan. Saya kan tambah penasaran, Pak. Itu saja. Jang. Ya Pak, sini kamu. Saya ingatkan kamu sekali lagi. Kamu tidak usah usil kalau saya bawa tamu ke kutub ini. Siapapun dia dan dari manapun datang. Mengerti kamu? Mengerti, Pak. Kesurupan barangkali tuh anak. Kenapa sih Ujang itu persis seperti mengejar setan aja? Om, maksudnya dikejar setan, Om. Oh, iya. That's right. Saya ini kan mantan polisi juga, Pak Letnan. Maka percayalah, jika saya mengetahui sesuatu, saya tidak akan melangkahi Pak Jamiun ataupun Pak Edi. Percaya saya, Pak. Janji Anda saya pegang. Jangan khawatir, Pak. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Dan saya permisi dulu, Pak Jamiun. Terima kasih. Mari, Pak Edi. Ya, Oh ya, Pak Jamiun. Apakah sudah ada petunjuk mengenai tokoh misterius yang satunya lagi? Maksud saya, teman kencan yang terlihat dibawa oleh korban masuk cottage. Nihil, tidak ada. Sepertinya dia lenyap di telan bumi. Sesan Trisno, tolong sini. Tolong tersangka yang kemarin kita tangkap itu segera periksa ya. Siapa? Pak Jamiun ada, Pak? Ada apa, Jang? Pak Jamiun ada? Tenang, ada apa, Jang? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Wajah si pembunuh itu. Oh, itu, Jang. Ayo, duduk dulu santai, Jang. Gimana? Di... Mbak, dokter Dadang di mana? Di sebelah sana, Bu. Yuk, makasih. Alfred. Ya, Dok. Sisa otak itu biarkan saja di situ. Nanti saya yang urus. Rani, langsung saja masuk Rani. Langsung. Silakan duduk Rani.
Aku tidak menyangka kau akan datang seperti ini, Rani. Hah? Ayo, duduk, Rani. Apakah kedatangan saya ini tidak mengganggu dokter? Mengganggu? Iya. Seorang wanita cantik begini dan masih hidup lagi datang mengunjungi ruang bedah mayat. Hah? Nah, seandainya setiap hari saya bisa bernasib baik begini, hah? Kau tahu, saya akan menolak disuruh pensiun. Sudahlah dok, saya datang kemari bukan untuk mencari calon suami. Oh, rupanya kau termasuk orang yang tidak suka membuang-buang waktu. Begini, seperti semalam yang telah saya katakan, bahwa mulut saya telah dibatasi oleh kode etik. Namun untuk Anda, seorang Maharani, saya akan jelaskan. Terima kasih dok. Tetapi keterangan yang bisa saya jelaskan baru dalam tahap awal, belum merupakan hasil final yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, tidak untuk dipublikasikan. Saya mengerti dok dan setuju. Bagus. Begini, mengenai otak yang lenyap bersama si pembunuh dan sebagaimana dugaan saya bahwa otak korban bukan dicungkil dari luar, melainkan disedot dan ditelan oleh si pembunuhnya. Kemungkinan itu bisa saja terjadi, Rani. Lantas, pembunuh macam apa dia, dok? Kok sampai tega menyedot otak korbannya? Psikopat. Itu sudah jelas, Rani. Jangan lupa, dok. Dia mempunyai gigi taring yang tajam. Juga cakar yang, ya katakanlah seperti elang atau serigala. Kalaupun teorimu ini saya ikuti, Rani, paling-paling saya hanya bisa bilang bahwa dia adalah seorang psikopat yang barangkali penganut ilmu hitam. Firasat saya mengatakan, dia lebih daripada itu, dokter. Percisnya, dia merupakan sumber atau sebagian dari ilmu hitam itu sendiri. Dia bukan hanya sekedar pembunuh. Dari bank saya akan langsung pulang, Indro. Tidak akan lama. Hati-hati, Mas. Wah, saya telah mengganggu waktu Anda begitu lama. Tidak apa-apa, Rani. Tapi cara kau memancing informasi memang sangat lihai. Ngomong-ngomong, kapan Anda punya waktu untuk bisa makan siang bersama saya, Rani? Kapan-kapan, dok, kalau saya ada waktu. Terima kasih, dok. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa, Rani. Sampai ketemu lagi, dok. Sampai jumpa, Rani. Oh iya, dok. Tapi dokter tidak bosan kan menerima kehadiran saya di sini? Tidak, Rani, tidak. Pintu kantorku selalu terbuka untuk seorang Maharani. Terima kasih, dok.
Masih muda, cantik, agresif. Tapi kenapa semua karya novelnya berbau misteri? Ya, tuh. Cukup Pak, bisa silakan Pak. Ya, silakan tunggu dulu Pak. Sebentar. Seperti penjelasan saya tadi, ini memang batu mulia merah delima, Nak Prabowo. Tapi Mbak Rejo, kenapa warna hitamnya semakin dominan? Karena batu mulia ini, maaf, berpenghuni. Berpenghuni? Iya. Dihuni oleh apa, Mbak? Dua jiwa yang saling bertentangan. Jiwa dari alam gaib dan jiwa dari alam nyata. Selain bertentangan, keduanya pun sudah lama ingin menguasai. Benturan yang terjadi mengakibatkan batu merah delima ini dari waktu ke waktu semakin hitam. Nasihatku, Nak Prabu, kembalikan benda terkutuk ini pada pemiliknya. Dikembalikan dengan begitu saja, Mbak? Aku dapat memahami isi hatimu, Nak Prabu. Tentu saja itu adalah wajar. Bila Nak Prabowo minta imbalan yang sepantasnya. Imbalan apa? Itu urusanmu. Yang perlu kuingatkan, janganlah terlalu mengikuti hawa nafsu. Bagaimana kalau perempuan itu menolak, Mbak? Dia tidak akan bisa menolak. Tadi Mbak bilang saya sedang berurusan dengan alam gaib. Maksudnya apa, Mbak? Justru itu, Nak Prabowo. Sebagaimana halnya di alam nyata tempat kita hidup, maka di alam gaib pun berlaku hukum barzakh. Bedanya, jika di alam nyata, hukum itu bisa ditawar atau ditarik ulur. Sedangkan di alam gaib, itu berlaku mutlak.
Yang melanggar akan dikucilkan oleh kelompoknya dan dijauhi oleh kelompok yang lain. Dianggap sebagai penyakit yang berbahaya, yang haram didekati. Jadi dengan kata lain, saya bisa meminta apa saja, Mbak. Tapi ingat, jangan hanya memikirkan keberuntunganmu saja, Nak Prabowo. Pikirkanlah juga bahaya besar yang mungkin akan kau hadapi. Memang ada cara untuk mengatasinya, tetapi... Jadi saya bisa meminta apa saja. Apa saja yang saya kehendaki. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Bung. Apakah nama Bung Prabowo? Betul, Pak. Bung sudah dipanggil dari tadi. Terima kasih, Pak. Kapan kira-kira jenazah akan diambil dari rumah sakit? Itu sudah pasti, Pak Barja. Akan saya beritahu secepatnya. Baiklah kalau begitu. Mari Bu Yanti, saya permisi dulu. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Ya, saya mengerti. Peristiwa seperti ini kan sudah sering dialami. Jal, perempuan siapa lagi tuh? Kamu kayak tidak tahu saja siapa Pak Gunawan. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Apa betul Anda adalah istri Gunawan? Benar. Kalau boleh tahu, Sesmi siapa ya? Maaf, barangkali kedatangan saya ini pada saat yang tidak menggembirakan Anda, Nyonya Gunawan. Jadi Anda wartawan? Rani Maharani. Saya sudah sering melihat tulisan Anda di media cetak. Bahkan saya sudah pernah 1-2 kali membaca novel yang Anda buat. Apa yang bisa kami bantu? Saya hanya ingin berbincang-bincang mengenai beberapa hal dengan Nyonya Gunawan. Itu pun kalau Nyonya tidak keberatan. Tentang apa, Sus? Kasus tadi malam yang, maaf, menimpa suami Nyonya. Kalau boleh saya... Sebentar, Pak Robi. Begini, Sus. Sebelumnya saya minta maaf. Hari ini saya betul-betul capek. Lagi juga pikiran saya sedang kacau balau. Ya, saya mengerti. Ya, apalagi sejak tadi pagi Bapak polisi, wartawan, tetangga-tetangga yang datang kemari. Saya harus tabah menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi, saya minta maaf, Sus. Bagaimana kalau lain kali Sus Rani datang ke sini lagi? Baiklah, tapi satu pertanyaan saja boleh kan? Apakah nama Prabowo punya arti khusus untuk Nyonya? Atau barangkali suami Nyonya? Tidak, sama sekali saya belum pernah dengar. Apakah ada kaitannya dengan kematian suami saya, Sus? Saya belum tahu pasti, Nyonya. Tapi... Cukup, Sus.
Sekarang begini saja, Mbak Yanti masuk ke dalam dan istirahatlah dulu. Biar saya menangani pertanyaan dari Sesrani. Baiklah kalau begitu. Silahkan masuk. Saya buatkan minuman. Silahkan, Sis. Terima kasih ya. Ini uang yang 1 juta, Pak. Ya. Saya akan hitung dulu, tolong lihat, Pak. Ya. Ini, Pak. Uang saya yang 1 juta itu, Pak. Iya, Pak. Sama, Pak. Prabowo? Sebentar. Oh, kamu Hendra. Apa kabar? Baik, baik. Kebetulan kita ketemu di sini. Ada yang ingin kubicarakan. Tetapi jangan di sini. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Kamu tidak keberatan kan? Emangnya ada apa? Nantilah aku ceritakan. Saya penasihat hukumnya Pak Gunawan. Nama saya Robi. Mungkin saya sudah tahu itu. Sejak subuh tadi saya sudah berada di sini. Kalau boleh saya tahu, apakah saya benar-benar tidak mengenal Pak Gunawan? Mirianti, istri Gunawan itu memang bernasib malang. Maksud Pak Robi? Ya, demi cintanya dia tetap bertahan, walaupun akhirnya tersuruk-suruk. Jika saya benar-benar ingin tahu apa yang membuat Pak Gunawan terbunuh, sebenarnya jawabannya sederhana saja. Apa itu Pak Robi? Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk? Ya, kebiasaan buruk. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada orang yang sudah meninggal, sesungguhnya lah Pak Gunawan itu seorang maniak. Dia kan klien Anda, Pak Robi. Klien? Sebenarnya dia itu salah seorang klien yang paling suka menguji kesabaran orang. Ya, terutama terhadap istri dan familinya sendiri. Sejak bujangan, dia sudah banyak tingkah. Dan anehnya, dia tidak pernah kapok-kapok. Oh ya? Ini menarik, Pak Robi. Dan bukan sekali, 2 kali dia membuat malu Mirianti. Yang sayangnya, dia terlalu cinta untuk meminta cerai. Jadi Mirianti... Silakan diminum. Terima kasih, Bu. Oh ya, saya turut berduka cita, Bu. Oh ya, Pak Robi. Menurut Pak Robi, membuat malu yang bagaimana? Seperti saya bilang tadi, Gunawan itu seorang maniak. Dan tak sudah berapa banyak uang dia habiskan dengan perempuan-perempuan nakal. Oh, benar begitu, Pak Robi? Benar sekali. Begitulah adanya Gunawan. Entah apa yang kurang pada Mbak Yanti, istrinya. Maaf, Pak Robi. Rasanya kurang enak saya mendengarkan semua ini. Ya, meskipun untuk bahan tulisan saya akan menarik sekali. Ya, anggap saja sebagai pengantar kata. Maksud Anda, Pak Robi? Tadi Ses menyebut-nyebut nama Prabowo, bukan? Iya. Nah, kesitulah ujung pembicaraan saya. Ke sebuah skandal yang sangat memalukan yang tidak pernah diketahui oleh istrinya.
Ya, walaupun skandal itu terjadi sebelum mereka satu sama lain saling bertemu. Kejadiannya terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Seperti yang saya tadi bilang di bank, saya hanya ingin bicara soal ayam kamu, Prabowo. Ayamku? Ayam apa itu, Hen? Kemarilah, istirahat sebentar. Nanti aku jelaskan. Masalah apa, Hendro? Duduklah dulu di sini. Santai sajalah. Itu ayam yang kemarin sore. Kau minta aku perkenalkan dengan Om Gunawan. Dia sekarang sedang dicari-cari polisi. Oh. Jangan berlagak bodoh. Kau pasti tahu apa yang kumaksud. Tunggu dulu, Hendro. Nanti aku jelaskan. Yang aku tahu bahwa... Dengar ini, Wak. Entah kau dan cewekmu yang sadis itu punya maksud apa mau membunuh Om Gunawan. Itu bukan urusanku. Tetapi namaku jangan dibawa-bawa. Mengerti? Tapi aku, Hen. Tapi apa? Sekali aku dilibatkan, apalagi sampai bisnisku ketahuan oleh polisi. Kau tetap akan kucari. Ingat-ingat itu selalu di kepalamu. Sabar dulu, Hendra. Seharusnya kau dengar dulu keterangan saya. Sudah. Aku tidak perlu alasanmu. Apa ini yang ada di balik jaketmu? Uang untuk keperluan istriku. Ambil uang berapa juta kamu tadi di bank? Keluarkan. Cepat! Hen, kembalikan. Itu uang untuk pengobatan istriku. Rupanya ini uang dari hasil kamu dan cewekmu memperdayai level hasil mata bakal itu. Om Gunawan, iya kan? Kembalikan. Kembalikan. Biar uang ini aku yang simpan. Sungguh mati. Uang itu untuk biaya pengobatan istriku. Kembalikan, Hendra.
Itu betul. Tadi juga sudah aku akan katakan bahwa apa yang Nona Rani katakan, pembunuhnya ini bukan manusia biasa. Ini perlu kita telusuri kebenarannya karena ini merupakan satu informasi buat kita. Tolong dicatat itu Pak Jamingun. Tapi mohon izin Kapten, ini sudah di luar logika dan kemampuan kami. Nah, inilah yang perlu kita selaraskan antara kenyataan dan yang tidak masuk akal itu. Teori, katakanlah itu textbook, logika, dan gaib. Silakan. Prabowo. Ya, aku harus dapat menemukan rumahnya. Sial. Terkutuk. Kenapa pikiranku jadi kacau begini? Pak, pinjam korek apinya, Pak. Ya ada korek apinya. Gitu ya? Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Entah nasib sial apa yang menimpa diriku. Hari ini aku benar-benar sial. Buat kado Mbak? Bukan, buat hiasan rumah. Oh, kasih ya. Sama-sama. Ada. Mana? Lucu. Bagaimana, Tuan? Apa kita laksanakan seperti rencana semula? Bagaimana baiknya Bang Jo saja. Oke.
Sebenarnya Hendra yang sok jagoan itu bisa kuhabisi. Tapi aku masih punya rasa kasihan sama dia. Kalau tidak, sudah lenyap semua uangku. Maka lenyap pula semua impianku untuk memberi kejutan kepada Ningrum. Sepasang kaki palsu. Atau biaya pengobatan kakinya. Sial. Dasar sial. Numpang tanya Pak, tahu di mana rumah Prabowo? Oh, rumah Prabowo. Lurus, belok kiri, ada rumah tua. Nah, di sana rumahnya, Non. Oh ya, makasih Pak. Kali. Selamat siang, Bu. Siang, Non. Cari siapa, Non? Prabowo. Apa betul ini rumah Prabowo? Betul, Non. Tapi sedang pergi. Kalau istrinya ada. Istrinya juga boleh. Silakan masuk, Non. Makasih, Bu. Neng, Ningrum, ada tamu. Maaf. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Nama saya Maharani. Ningrum. Kedatangan saya kemari sebenarnya untuk menemui suami Mbak. Mas Prabowo. Ya. Dia jarang sekali di rumah. Entah pekerjaan apa yang membuat dia selalu sibuk. Kenalannya pun banyak. Perempuan-perempuan secantik Nona. Sekedar Mbak ketahui,
Saya sama sekali belum pernah bertemu dengan suami Mbak. Nama dan alamat rumah ini pun saya baru tahu tadi pagi. Kalau saya boleh tahu, dari siapa? Susah untuk menjelaskannya, Mbak. Karena ini berhubungan dengan seseorang yang bernama Gunawan. Gunawan. Iya, Gunawan. Yang lebih dikenal dengan sebutan Gunawan Leveransir. Mungkin Mbak masih ingat orangnya? Beberapa tahun yang lalu. Kakiku sakit, Mas. Mas. Ningglu. Maaf, Mbak. Barangkali pertanyaan saya mengganggu pikiran Mbak. Tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang dalam keputusasaan saya selalu berpikir lebih baik saya diperkosa oleh orang-orang biadab seperti Gunawan daripada sisa hidup saya berakhir seperti sekarang ini. Jadi maksudnya Gunawan dan kawan-kawan yang membuat kaki Mbak lumpuh seperti ini? Ya. Tapi saya minta non jangan terpengaruh oleh kata-kata saya. Karena hanya membuat sakit hati saya.
Maafkan saya, Mbak, kalau saya telah menyinggung perasaan Mbak. Tidak apa-apa. Silahkan minum, Non. Makasih, Bu. Silakan. Seperti foto yang Nona lihat tadi. Sebagai wanita, saya masih punya kebanggaan dengan tubuh dan wajah saya. Ya, walaupun tidak secantik wajah Nona. Dengan keadaan saya seperti ini, ingin rasanya saya membakar foto-foto pernikahan itu. Tapi bagaimana lagi? Hanya foto itu satu-satunya kebanggaan saya dan Mas Bowo. Bukan cuma sepasang kaki palsu. Tapi aku juga akan menggaji secara khusus seorang perawat dan pelatih yang berpengalaman untuk Ningrum. Berapapun biayanya, aku tidak peduli. Aku akan membeli dia baju-baju yang bagus, kosmetik-kosmetik yang mahal, serta perhiasan. Bahkan sebuah mobil untuk kami berdua. Urusan uang, toh saya tinggal minta. Tapi aku harus hati-hati. Sampai waktunya nanti, Ningrum istriku tidak boleh tahu. Pak. Bukannya saya tidak memahami perasaan Mbak. Tetapi pembicaraan kita agaknya telah menyimpang dari maksud dan tujuan saya datang kemari. Begini Mbak, kedatangan saya kemari berkaitan dengan terjadinya peristiwa di cottage Pelabuhan Ratu, tempat di mana saya juga menginap. Bahwa tadi malam Gunawan diketemukan mati terbunuh. Mbak Ningrum. Begini Mbak, saya tidak akan mengganggu Mbak terlalu lama. Tapi ada satu hal yang perlu saya ingatkan pada Mbak. Bahwa menurut informasi yang saya peroleh, suami Mbak akan dikaitkan dengan terbunuhnya Gunawan. Tapi itu belum pasti. Tentunya diperlukan bukti-bukti. Dan kalau sampai dugaan saya itu benar, maka suami Mbak barangkali tanpa disadari sedang menghadapi bahaya besar. Itulah sebabnya saya harus menemui suami Mbak, agar kita bisa ajak bicara. Nah, jika mungkin kita membujuknya, supaya suami Mbak tidak melangkah terlalu jauh. Kalau suami Mbak pulang, tolong beritahu kedatangan saya. Ini kartu nama saya. Dan ini tempat di mana saya menginap. Lain waktu, sebagai sesama wanita, saya akan berkunjung lagi khusus untuk Mbak pribadi. Terima kasih, Non. Saya permisi dulu. Iya. Kok buru-buru, Non? Iya, Bu. Masih banyak tugas yang harus saya selesaikan. Jangan kapok ya, Non. Iya, Bu. Mari. Mari.
Mau apa perempuan itu datang kemari? Kamu jangan diam saja. Apa yang kamu ceritakan padanya? Kamu tahu dia itu siapa? Dia itu polisi. Polisi? Ya, dia itu polisi. Dia sedang menyamar. Pasti dia suruhan kolonel. Kau tahu kolonel yang misterius itu? Tidak. Menyebut namanya saja. Rasanya perutku mau... Mas Bowo! Mas Bowo! Bu Endah! Bu Endah! Mas Bowo! Bu Endah! Bu Endah! Tolong! Bu Endah, tolong! Kenapa, Nan? Tolong, Bu. Bu. Mas Bowo! Mas Bowo! Mas Bowo kenapa? Tidak ada apa-apa, Ningrum. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Sebenarnya Mas kenapa? Tidak apa-apa, Ningrum. Saya tadi tidak kuat tahan sakit. Mungkin sakit maku kambuh lagi. Atau... tidak apa-apa. Lupakan saja. Ya? Tapi tangan Mas berdarah. Mungkin tadi kena paku atau pecahan papan pintu kamar mandi. Tidak apa-apa. Tidak usah khawatir, Ningrum. Kalau hanya sakit mah, kenapa Mas dobrak pintu kamar mandi itu? Sudah saya bilang, jangan desak saya. Perut saya juga sekarang masih terasa mual, sakit. Sudah, lupakan saja ya. Kalau begitu, Mas Bowo pergi ke dokter saja. Jika dibiarkan, akan membahayakan diri Mas Bowo sendiri. Terima kasih, Ningrum. Sudahlah. Sekarang kamu masuk dulu ke dalam. Saya akan memperbaiki pintu kamar mandi. Ya? Biar Bu, saya bisa sendiri. Tolong ambilkan perbalnya saja ya. Buat Mas Bowo. Baik, Non. Gila. Apa yang terjadi? Aku harus ketemu Mbak Rejo. Ya, aku harus ke rumah Mbak Rejo.
Aku harus ketemu Mbak Rejo. Harus. Kalau Ningrum dan Bu Enda tahu saya baru menelan batu delima, bisa kacau semuanya ini. Waduh. Tapi kata Mbak Rejo, biasa-biasa saja. Kenapa sekarang bisa begini? Pak. Pak Endi. Ya, sore gimana? Goreng lagi? Sip lah. Tolong Sis jelaskan sekali lagi. Apa yang Sis maksud tentang mengenaskan itu? Usaha keras Anda, Pak Robi. Dalam artian, usaha keras Anda itu untuk membuat Gunawan dan kawan-kawannya hanya divonis karena kejahatan yang mengakibatkan cacatnya orang seumur hidup. Di mana di sana tidak dituliskan karena pemaksaan, penculikan, ataupun percobaan pemerkosaan. Saya harap itu bukan sindiran untuk saya, Sis Rani. Seperti Anda ketahui, saya sudah melakukan yang terbaik untuk klien saya. Maaf, di luar atau di dalam sidang. Dan jangan sekali-sekali Pak Robi mengatakan bahwa saya mengada-ada atau menuduh yang bukan-bukan, tanpa disertai dengan alasan dan kenyataan yang bisa dijadikan bukti dari kenyataan yang ada. Maaf, arah pembicaraan Sis sebetulnya mau kemana? Ningrum, istri Prabowo Pak Robi, itu masalahnya. Di mana dia terpaksa harus menderita cacat seumur hidupnya. Itulah Sis Rani. Kecelakaan fatal itu sesungguhnya tidak perlu terjadi andaikan Ningrum tidak nekat lompat dari tangga di pabrik kapur itu. Oh ya? Melompat, kata Pak Robi. Jadi seharusnya dia diam saja dan kemudian membiarkan dirinya diperkosa oleh Gunawan dan kawan-kawannya. Begitu? Ya, itu kan suatu kemungkinan saja yang barangkali belum tentu terjadi. Luar biasa. Rupanya begitulah cara Anda melihat peruntungan hidup dan mati orang lain, Pak Robi. Wah, saya rasa bicaraan Anda sudah terlalu jauh, Sis Rani. Sekali lagi saya minta maaf, Pak Robi. Terserah Pak Robi mau memandang saya dari sudut mana. Tetapi jika boleh saya berandai-andai. Andaikan Prabowo terlibat dalam kematian Gunawan. Dan andai kata pula posisi saya dalam keadaan seperti Prabowo. Ya, dengan keluguan dan tingkat IQ yang pola berpikirnya seperti Gunawan. Maka Pak Robi, mungkin Anda adalah sasaran berikutnya. Sebab... Tapi bersyukurlah Anda bukan Prabowo, Sis Rani. Anda salah besar menangkap apa yang saya maksud. Oh iya? Iya. Begini, andai kata saya dalam posisi seperti Pak Robi, saya akan ekstra hati-hati. Maaf, saya kira sudah cukup. Saya sudah kehabisan waktu di sini. Permisi, saya kembalikan datanya. Pokoknya, Pak, saya percaya pada kantor pengacara ini.
Muhammad, saya sampaikan sebenarnya. Tidak, tetap mau diajukan perkara. Nah, ini lebih jelas. Tapi aku sudah sering lihat tipu wajah seperti ini. Itu sudah pasti kan? Karena foto-fotonya sering dimuat di tabloid. Majalah-majalah. Kalau tidak salah nama lengkapnya Alicia Handayani. Oh, sekarang aku baru ingat. Dia ini top model dan juga bintang film. Betul, Pak. Ini menurut pendapat aku pribadi. Ya, nampaknya tidak mungkin lah kalau dia ini sampai... Ya, saya juga pendapat dengan Kapten. Ya, tetapi kalian tetap saja bikin cerita itu.